Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romnoni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang masih seputar eh, kasus Habib Bahar bin Smith ya, yang saat ini ditahan ya dengan kasus eh, berita bohong Undang-Undang pasal 14 dan 15 Undang-Undang nomor 1 tentang tindak pidana. Nah, ini ada berita yang menarik dari LBH Pelita Umat ya. Ada motif ketika para ulama itu dikriminalisasi itu mempunyai dugaan ya. Ini salah satu bentuk upaya untuk pembunuhan karakter. Ini menarik. Langsung saja saya bacakan ini dari berita yang dilansir oleh rmol.id ya, Republik Merdeka Online ya. LBH Umat duga Habib Bahar target pembunuhan karakter. Ketua LBH Pelita Umat ya, ini Pelita Umat ya, bukan umat saja. Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purnairawan curiga dibalik penetapan tersangka Habib Bahar bin Smith oleh penyidik Polda Jawa Barat adalah bagian dari serangkaian pembunuhan karakter terhadap ulama atau aktivis yang kritis. Dengan dilekatkan sebagai orang yang berbohong, kriminal, residivis, kata Chandra dalam video keterangan pers yang diterima Rabu. Jika analisis itu benar, kata Chandra, hal itu sesuai dengan rekomendasi RAND Corporation, yaitu delegitimize individuals and position associated with hypocrisy, criminal dan immorality, atau serangan terhadap individu atau karakter dari tokoh-tokohnya. Upaya ini dilakukan agar meminimalisir dukungan publik terhadap tokoh-tokoh tersebut, ungkapnya. Dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian, penyidik Polda Jawa Barat menjerat Habib Bahar bin Smith dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, junto pasal 55 KUHP dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, junto pasal 55 KUHP dan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A Undang-Undang ITE junto pasal 455 KUHP. Panjang ya. Jadi berat sekali sekarang ulama itu dijerat dengan banyaknya pasal. Bahwa pasal tersebut bersifat karet, lentur, dan tidak memuat definisi pasti yang ketat. Dalam hal ini, apa yang dimaksud berita atau pemberitahuan bohong dan keonaran di kalangan rakyat, tutur Chandra. Semestinya, kata dia, ada definisi konkret dan memiliki batasan yang jelas mengenai frasa berita atau pemberitahuan bohong dan keonaran di kalangan rakyat tersebut. Apabila tidak, maka dikhawatirkan bersifat karet atau lentur, tidak bisa diukur, dan penerapannya dikhawatirkan berpotensi sewenang-wenang dalam menafsirkan. Hukum pidana mesti bersifat lex stricta, yaitu hukum tertulis tadi harus dimaknai secara rigid. Tidak boleh diperluas atau multitafsir pemaknaannya, kata Chandra. Chandra menyebut frasa keonaran di kalangan masyarakat pun hingga saat ini tidak ada definisi dan batasan yang jelas. Hal itu dikhawatirkan dan berpotensi menjadikan aparat penegak hukum dapat dengan secara subjektif dan sewenang-wenang menentukan status suatu kondisi yang dimaksud. Ya, jadi sobat sekalian, ya, memang benar apa yang dikatakan oleh Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purnairawan dalam hal ini ya, dalam hal ini pasal yang sering menjadi ibaratnya pukat harimau itu adalah pasal tentang berita bohong yang patut diduga membuat keonaran, yaitu pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan tindak pidana ya. Jadi memang harus ada klarifikasi ataupun penjelasan yang sifatnya lex stricta atau rigid atau jelas tanpa adanya peluang untuk penafsiran-penafsiran terhadap berita bohong tersebut ya.
Kemudian juga penafsiran tentang keonaran ya. Pertama misalnya tentang berita bohong ya. Nah, ini juga patut diberikan penjelasan ya. Harusnya berita bohong yang dimaksud itu seperti apa ya. Dalam perspektif hukum, tentu saja semuanya itu harus rigid ataupun harus benar-benar presisi ya, harus jelas, tidak ada unsur nanti ada multitafsir ya. Dalam hal ini berita bohong ya, kita bisa analisakan apakah yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith tentang misalnya sekarang yang dituju adalah pasal ataupun kasus tentang kilometer 50. Nah, ini di luar dari ekspektasi semua orang ya. Karena semua orang ketika Habib Bahar bin Smith itu ditahan menyangka bahwasannya yang dituduhkan terkait kritik terhadap komentar Jenderal Dudung Abdul Rahman ya. Ternyata yang lebih fokus adalah Habib Bahar diperiksa terkait kasus kilometer 50 tentang keterangannya gitu ya. Jadi sobat sekalian yang dirahmati Allah ya, jadi kita harus patut mempertanyakan ya. Pertama, apa dalam hal ceramah tersebut bagian mana yang bisa disebut Habib Bahar bin Smith itu mengatakan kebohongan, berita bohong ya. Yang kedua, pengertian ataupun definisi berita bohong itu seperti apa gitu. Karena yang bisa kita pahami ya bahwasanya berita bohong itu benar-benar sudah by intention gitu ya. Ada keinginan dari awal untuk memberitakan sesuatu itu bohong gitu ya. Misalnya tentang harga minyak goreng itu sekarang naik misalnya 5% ya. Tetapi ternyata setelah diketahui ya ada kesalahan dari pemberitaan, bukan 5%, tetapi naik 10% misalnya seperti itu. Nah, kenaikan atau berita penyampaian tersebut itu apakah bisa patut dinyatakan berita bohong ya? Ternyata kalau kita melihat dalam hal ini yang lebih tepat untuk kasus seperti ini ya salah dalam pemberitaan saja ya, bukan dalam hal untuk menyampaikan berita bohong ya. Nah, sama seperti makanya dalam hal pemberitaan, dalam hal kita melakukan penyampaian pendapat ya harus dilihat by intention ya, atau dia bermaksud ataupun melakukan atau penyebaran pemberitaan itu tidak sengaja atau beritanya tidak lengkap gitu ya. Nah, itu yang harus diperjelas dahulu ya. Jangan sampai apa yang kita sampaikan. Nah, itu memang kita ketahui itu sering ya kalau kita melihat pemberitaan di media pastilah itu ada berapa persen kesalahan dalam pemberitaan ya. Dan saya yakin dalam hal pemberitaan di media itu lebih banyak cenderungan adalah kesalahan ya daripada penyampaian berita bohong ya. Makanya saya tidak begitu setuju ya ketika seseorang itu ketika ada penyampaian berita yang tidak benar ya langsung dikriminalisasi gitu. Yang lebih elegan adalah ketika ada tidak berita benar ya harus diklarifikasi ya, bukan malah dikriminalisasi ya. Apakah berita yang disampaikan itu benar-benar bohong karena mempunyai maksud tersembunyi ya, dalam hal ini ada unsur untuk mendapatkan keuntungan materi atau tidak gitu ya kan. Karena berita bohong yang dimaksud di sini yang lebih pas adalah berita bohong yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan materi gitu. Beda dengan berita bohong ketika menyampaikan itu adalah kesalahan gitu ya. Nah, memang kita harus memverifikasi dulu ya apa yang disampaikan oleh Habib Bahar tentang berita bohong kilometer 50 itu adalah benar-benar intensi atau keinginan Habib Bahar sendiri ya, ataupun beritanya kurang lengkap gitu ya kan. Makanya pasal
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 14-15 ini berpotensi menimbulkan banyak multitafsir dan kemungkinan kalau ini bisa diteruskan akan banyak menjerat orang-orang yang salah dalam berucap misalnya, atau aktivis atau ulama dalam melakukan koreksi kritik terhadap penguasa gitu. Makanya yang paling dan ini kalau kita melihat pasal ini adalah pasal yang terlalu kuno gitu ya. 1946 itu kita belum memiliki DPR ya, dan tidak ada yang bisa mengoreksi terhadap pasal karet seperti ini. Dan memang sebenarnya memang keharusan dalam hal ini pemerintah ya, untuk kalau ingin menciptakan atau mendamaikan ya kondisi yang terus-menerus berkonflik antara rakyat, antara umat ini terhadap melapor dengan menggunakan pasal ini, maka harus bertindak cepat gitu ya. Minimal kalau merevisi, ataupun kalau tidak ya dihapuskan saja ya. Karena justru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ini justru menimbulkan banyak potensi menghukum seseorang untuk kritis terhadap penguasa ataupun kebijakan pemerintah ya. Coba bayangkan ketika kita salah bisa dijerat dengan pasal kebohongan ya, pasal 14 dan 15 ini ya. Padahal apa yang disampaikan itu belum tentu bermotif untuk menyebarkan kebohongan, bisa saja salah atau kurang dalam penyampaian. Kemudian memang kemudian masalah keonaran ya. Keonaran ini sering banyak disampaikan bahwasanya apa yang disampaikan terhadap pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ini melakukan berita bohong yang patut diduga mengundang ataupun menimbulkan keonaran ya. Keonaran yang dimaksud itu keonaran apa gitu ya. Yang memang keonaran yang seharusnya bisa dipegang atau dipakai adalah keonaran yang biasa kita pahami, yaitu keonaran yang sifatnya fisik ya, bukan keonaran yang sifatnya gaduh di media sosial atau pro dan kontra. Nah, itu beda gitu ya. Justru kalau kita melihat ya terhadap kasus Habib Bahar dan sebelumnya itu Habib Rizik yang sama-sama dikenakan pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, keonaran ini bisa ditafsirkan sesuai keinginan yang ingin mengkriminalisasikan orang tersebut gitu ya. Makanya harus diperjelas dulu keonaran, dan keonaran yang dimaksud yang bisa masuk akal adalah keonaran yang sifatnya membuat huru-hara fisik gitu. Nah, kalau toh membuat keonaran ya sifatnya media sosial ya, kalau ini benar-benar diterapkan semua orang bisa masuk penjara ya. Karena kalau kita melihat komentar-komentar di media sosial dan media sosial yang lain, itu tidak bisa kita bendung, jutaan orang berkomentar gitu. Kalaupun mereka membuat keonaran, bisa saja kalau kita konsisten menerapkan pasal ini, bisa saja jutaan orang akan dipenjara ya. Makanya dalam hal ini kebijakan pemerintah yang harus yang sebagai pengayom masyarakat haruslah bersikap wise atau mempunyai etikat baik, dan kepolisian dalam hal ini harus konsisten ya dalam hal pelaporan ini. Janganlah tidak semuanya diproses ya, tetapi lebih cenderung ketika melapor itu harus dilihat motif ya kerusakan ketika kasus ini terhadap kasus ini ya. Ya, kalau cobalah kita lihat kasus Habib Bahar Smith dan kasus Habib Rizik itu kalau kita melihat tidaklah bisa dilihat menimbulkan keonaran. Keonaran itu justru menjadi jari onar ya, justru ketika dilaporkan ya. Ceramah apapun yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith itu hanya sebagai informasi yang disampaikan kepada masyarakat, dan itu bersifat tenang, damai ya.
berubah menjadi keonaran ketika dilaporkan ya. Semua habis energinya, dalam hal ini Polri ya, polisi, untuk memproses perkara dan memanggil saksi ya, kemudian melakukan penindakan terhadap kasus ini yang seharusnya tidak perlu gitu. Kita harus menempatkan prioritas kasus yang benar-benar merugikan umat, ya bukan kasus tentang kritik ini ya, tetapi kasus yang lebih parah, yaitu misalnya kasus korupsi ya, separatisme. Itulah yang benar-benar membuat umat ini terpecah belah ya, membuat keonaran dan ketidaktenangan dan kegaduhan dan lain sebagainya ya. Jadi kedepannya memang haruslah ya, dalam ini pihak-pihak terkait harus bisa menempatkan sesuatu hal itu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan hal yang sesuai gitu, yang bisa kita anggap itu pas untuk jadikan suatu kasus ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Ramdhani. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.